Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Dian Susanti, guru isi SMP Negeri 8 Mataram. Hari ini kita belajar di rumah dalam program Belajar Mandiri di Rumah dengan mata pelajaran IPA kelas 8. Program ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Kominfo, dan Lombok TV. Sebelum kita mulai penjelasan materi selanjutnya, jangan lupa nanti pada sesi terakhir ada kuis interaktif yang hadiahnya pulsa senilai Rp50.000. Jadi jangan kemana-mana. Hari ini kita akan belajar materi IPA dengan judul cahaya. Yuk kita simak sama-sama materinya. Cahaya. Apakah cahaya itu? Ini ada yang penasaran pasti. Cahaya adalah nama yang diberikan pada radiasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam hal ini cahaya digolongkan sebagai bentuk radiasi, yaitu segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber tetapi bukan merupakan zat. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tanpa medium dalam perambatannya. Bagaimana dengan cahaya matahari? Cahaya matahari masuk ke bumi itu sebagai gelombang transversal, merambat di ruang hampa udara, tidak seperti gelombang bunyi ya, yang merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium dalam merambat. Jadi cepat rambat cahaya ini kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Wow. Cahaya hanya memerlukan waktu sekitar 500 detik atau kurang dari 9 menit untuk menempuh jarak bumi sampai matahari. Nah, pasti ada yang penasaran ini, apa sih beda cahaya dengan sinar? Cahaya adalah seberkas sinar atau kumpulan dari sinar-sinar. Kalau sinar ini lintasan yang ditempuh oleh energi cahaya. Nah, berkas sinar ini bisa ditampilkan itu dengan sekumpulan sinar yang bentuknya paralel, gambarnya seperti ini atau sejajar. Kemudian konvergen atau mengumpul, ada divergen atau memencar. Misalnya kita menyalakan senter ya. Ini kita arahkan ke pot. Maka yang terlihat adalah bayangan. Bayangan ini terbentuk karena akibat dari cahaya yang merambat lurus dan cahaya tidak dapat menembus benda itu. Sehingga benda dikategorikan menjadi 2 bagian. Ada yang tembus cahaya dan ada yang tak tembus cahaya. Benda yang tembus cahaya itu disebut dengan benda bening, sedangkan yang tak tembus cahaya itu biasanya kita sebut dengan benda gelap. Ini ada percobaan, kita ingin mengetahui ya, benar tidak kalau cahaya itu merambat lurus. Seandainya kita geser papannya, oke, cahaya terlihat apa tidak? Tidak terlihat ya. Seandainya kita kembalikan papannya, oke, kalian akan melihat dengan jelas penampakan lilin yang menyala di ujung sana. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya merambat dengan lurus. Kemudian kita misalnya memiliki sumber cahaya yaitu bola lampu. Kita arahkan ke benda tak tembus cahaya, maka ada 2 hal yang terlihat di layar, yaitu bayangan yang sangat gelap dan bayangan yang agak kabur. Bayangan yang sangat gelap ini disebut dengan umbra, sedangkan yang kabur kita sebut dengan penumbra. Jadi itu tentang cahaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemantulan cahaya. Kita klik
Nah, terlihatlah gambar atau apapun yang ada di sekitar ruangan ini. Ada lukisan, meja, kursi, bahkan bulan dan planet-planet yang lain itu sebenarnya dikategorikan adalah benda gelap. Kenapa benda gelap? Karena benda ini tidak dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Nah, benda-benda ini dapat kamu lihat tadi karena memantulkan sebagian berkas sinar yang diterimanya dari sumber cahaya dan diterima oleh mata kita. Di sana berlaku hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya ini ada dua. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan di satu titik. Sudut pantulnya sama dengan sudut datang. Pemantulan cahaya ini terbagi menjadi dua. Ada pemantulan pemantulan teratur, kemudian ada pemantulan baur atau difus. Yang mana sih namanya pemantulan teratur? Ini kalau dilihat tampilannya. Nah, terjadi karena sinar mengenai permukaan yang halus atau rata. Sifat dari sinar pantul ini sejajar, maka banyak sinar yang masuk ke mata. Sehingga pada saat pantulannya mengenai mata kita, kita akan merasa silau ya. Karena semua sinar itu terpantul sempurna ke mata kita. Bagaimana dengan pemantulan baur? Pemantulan baur ini istilahnya adalah difus, terjadi karena sinar mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada saat sinar dipantulkan pada arah yang sejajar, kalau di pemantulan teratur itu sempurna diarahkan ke mata kita. Kalau baur ini akan menyebar ke segala arah, sehingga kita pada saat melihat pemantulan ini tidak merasa silau. Biasanya ini jatuh di permukaan tanah, tembok, atau bagian-bagian benda lain yang permukaannya tidak rata. Nah, sekarang kita akan belajar pemantulan cahaya pada cermin datar. Ini misalnya kita yang bercermin ya. Ini bayangan kalian. Ada 5 hal yang akan kalian lihat dari proses bercermin ini. Ini namanya cermin datar. Cermin datar ini yang paling banyak di rumah kalian, mengisi rumah kalian dari kamar mandi sampai dompet, bahkan sampai tas-tas kalian. Penampakannya yang pertama adalah, kita lihat sekarang maya. Nanti Ibu jelaskan apa sih maya. Yang kedua, tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya. Kemudian yang ketiga, tegak. Tegak artinya posisi benda sama dengan posisi bayangan. Posisi benda ini kepalanya di atas, bayangannya juga sama, kepalanya di atas, tidak di bawah. Itu artinya tegak. Kemudian menghadap terbalik dengan bendanya. Maksudnya begini. Kalau pada saat kita bercermin, posisi kita sebelah kiri tangan kita, maka bayangan kalian menjadi posisi kanan. Begitupun sebaliknya. Pada benda, posisi tangan kanan berada di kanan, tapi bayangan akan menjadi posisi kiri. Terakhir adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi ini cerminnya, kemudian ini bendanya. Jarak dari cermin ke benda ini sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Jadi itulah 5 sifat bayangan dari cermin datar. Ada yang masih penasaran ya? Maya dan nyata. Apa sih artinya bayangan maya dan nyata? Bayangan maya artinya bayangan yang langsung dapat dilihat melalui cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi pada saat kalian bercermin, kalian ingin mencoba memegang bayangan itu tidak bisa karena bayangan kalian bersifat maya.
Yang mana yang dikatakan nyata bayangannya itu pada saat bayangan memang tidak dapat dilihat langsung dalam cermin, tetapi ditangkap oleh layar. Contohnya bayangan yang dihasilkan pada layar proyektor hasil presentasi ini. Nah, ada pertanyaan. Saya punya cermin, ada seseorang yang bercermin ini di depan cermin. Kira-kira menurut kalian berapakah tinggi minimal cermin yang diperlukan supaya seluruh bayangannya terlihat? Oke, sambil dipikir. Penasaran kan? Seperti ini. Jadi tinggi cermin minimal yang diperlukan untuk melihat seluruh bayangan seseorang atau benda sama dengan setengah tinggi orang benda tersebut. Jadi kalau kalian membeli cermin nanti di toko bangunan atau di toko yang menyediakan cermin, kalau ingin mendapatkan hasil seluruh bayangan tubuh kalian terlihat, maka kalian harus membeli cermin dengan ukuran setengah dari tinggi badan kalian. Selanjutnya ada proses pembiasan cahaya. Nama lain dari pembiasan cahaya adalah refraksi. Apa sih pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan seberkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Ini dari udara menuju ke air. Kalau dilihat dari tampilannya, ini akan mendekati garis normal. Nah, pembiasan cahaya ini menurut sejarah itu dikemukakan pertama kali oleh Wilbrod Snellius pada tahun 1580 sampai 1526. Beliau adalah ahli matematika dan fisika Belanda. Beliau menemukan lintasan yang ditempuh oleh berkas cahaya sinar ketika bergerak dari satu medium ke medium lainnya. Itu seperti ini ya. Tadi yang hukum pemantulan cahaya itu, ini hukum pembiasan cahaya, bunyinya. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Hukum yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat, dibiaskan menjauhi garis normal. Ibu ada percobaan ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika suatu benda dimasukkan ke dalam air? Oke, ini mungkin sering kalian lakukan, cuman kalian kurang sadari. Coba kita masukkan ya. Pensil terlebih dahulu. Oke, apa yang terlihat? Ternyata pensil terlihat seperti patah. Nah, proses yang terlihat inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya. Bagaimana kalau kita masukkan yang satunya lagi? Sama, sedotan juga terlihat seperti patah. Jadi kesimpulannya adalah cepat rambat cahaya itu tergantung pada mediumnya. Cepat rambat cahaya yang melalui air atau kaca lebih lambat dibandingkan melalui udara. Pada saat cahaya melalui medium yang berbeda, arah pergerakannya sedikit berubah. Inilah yang dinamakan dengan pembiasan. Karena hal inilah pensil atau sedotan terlihat patah dalam air. Itu menurut Snellius. Selanjutnya ada Christian Huygens tahun 1629 sampai 1695. Beliau adalah ahli matematika, fisika, dan astronom Belanda. Mengemukakan bahwa ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lain yang berbeda, cahaya dibiaskan karena cepat rambat cahaya dalam kedua medium berbeda. Ini nanti akan kalian perjelas itu di SMA.
Seperti ini persamaannya untuk teori dari Christian Huygens. Nah, contoh dari pembiasan cahaya adalah fata morgana. Ini mungkin sering kalian lihat tapi tidak terlalu perhatikan karena ya seperti biasa, fenomena alam itu karena terlalu sering jadi tidak begitu menarik ya. Fata morgana biasanya ini terjadi pada saat siang hari, siang bolong. Di tengah jalan raya itu biasanya seperti ada air yang menggenang. Itulah yang disebut dengan fata morgana. Kalau di gurun pasir itu biasanya sama juga ketika panas yang begitu kuat akan terlihat seperti ada oase atau genangan air di gurun pasir. Nah ini kalau kita lihat ini ada penampakan dari mobil yang berjalan kemudian terlihat di depannya ada genangan air. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Begini penjelasannya. Jadi fata morgana ini terjadi karena permukaan jalan mendapat sinar matahari dengan intensitas yang sangat kuat. Sehingga ada perbedaan suhu udara yang cukup besar di dekat permukaan jalan. Di dekat permukaan jalan aspal yang panas terdapat lapisan udara yang paling panas. Di atasnya terdapat lapisan udara yang hangat. Kemudian di atasnya lagi terdapat lapisan udara yang dingin. Nah, lapisan udara yang lebih dingin memiliki kerapatan lebih besar daripada lapisan udara yang lebih panas. Oleh karena itu, sinar matahari yang datang dari lapisan udara dingin menuju ke lapisan udara yang panas akan dibiaskan menjauhi garis normal sehingga terlihat seperti ada genangan. Selanjutnya ada pelangi. Pasti semua orang pernah ya, kalian pun anak-anak pernah melihat pelangi. Pelangi adalah contoh dari dispersi. Apa sih dispersi? Dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi warna-warni. Warna-warni pelangi seperti yang kalian ketahui ada Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, ungu, dan abu-abu. Jadi pelangi adalah contoh dispersi cahaya yang terjadi di alam. Pelangi adalah spektrum cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air. Nah, ini dapat dilihat jika kamu membelakangi matahari dan hujan yang terjadi di depanmu. Jadi seperti itu pelangi. Selanjutnya kita ke pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada dua ya, ada namanya cermin cekung, ada namanya cermin cembung. Yang kita pelajari sekarang adalah cermin cekung. Cermin cekung ditandai dengan permukaan yang mengkilat, bagian depannya itu melengkung ke dalam. Ini seperti ini, melengkung ke dalam. Nah, titik O adalah titik pusat bidang cermin, kemudian titik P adalah titik yang merupakan pusat dari bidang lengkung bola atau cermin. Sedangkan yang hijau ini adalah sumbu utama. Sumbu utama ini didapatkan dari titik potong antara sumbu Sumbu utama didapatkan dari titik potong antara titik pusat cermin dan titik fokusnya. Oke, seperti ini gambarannya. Ini berarti di depan cermin, yang ini di belakang cermin. Di cermin cekung ini berlaku hukum pemantulan cermin cekung. Nah, seperti apa hukum pemantulan pada cermin cekung ini?
garis normal yaitu garis yang tegak lurus pada bidang cermin, yang ini ya. Ini dia. Adalah garis yang menghubungkan titik jatuhnya sinar dengan titik pusat kelengkungan cermin atau titik P. Jadi tidak seperti cermin datar ya, yang arah normalnya hanya satu dia. Kalau di cermin cekung ini bisa dari beberapa arah. Nah, penampakannya seperti apa pemantulan cahaya pada cermin cekung? Ini seperti kalau ada sinar yang datang. Nah, perpotongannya inilah yang kalau dilihat dari gambar, ini ada sinar pantul yang didapatkan. Nah, bersifat mengumpul. Nah, sifatnya ini yang tadi adalah salah satu sifat dari cermin cekung, yaitu konvergen. Jika dirumuskan bahwa jarak antara titik fokus F dan titik pusat bidang cermin diberi lambang dengan F. Rumusnya adalah F sama dengan R/2. R adalah jari-jari. Nah, kita ingin mengetahui ya bagaimana cara menggambar pemantulan pada cermin cekung tadi. Kita butuhkan ada 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian ada sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian ada sinar istimewa yang ketiga. Oke, sambil kita menunggu tampilan ini, mohon maaf ada kesalahan ini. Kita sapa dulu adik-adik kita, yang anak-anak kita yang ada di aplikasi Zoom. Ini kita sudah terhubung dengan teman-teman kalian di aplikasi Zoom. Ini ada Rifki, ada Adelia Najwa, ada Devina, kemudian ada Margaret, ada Wayan, ada Faiz. Oke, yang dengar suara ibu, tolong diangkat tangannya sambil melambai. Oke, ada Rizkia, ada Rifki. Ada Queen, ada Margaret. Ada yang tidak open man ini ya, kamera ya. Alhamdulillah ada yang bergabung sampai 41 orang di dalam room Zoom menemani kita, bersama juga dengan adik-adik yang ada di rumah yang telah menonton Lombok TV bersama dengan orang tuanya juga ya. Oke, kita kenalan dulu nih, ada Nimade Sakila. Nimade Sakila. Dari skala mana ini Nimade Sakila? Dengar suara ibu Nimade Sakila? Oh, tidak terdengar. Oke, kita beralih ke Wayan. Wayan, dengar suara ibu Wayan? Wayan juga tidak terdengarnya. Aduh. Ini malu-malu ini semua, ini open mic-nya ini. Terima kasih ya sudah belajar juga bersama ibu via Zoom. Jangan lupa Lombok TV pun memiliki Facebook, yaitu dengan fanpage Lombok TV. Kemudian ada YouTube Lombok TV Official. Jangan lupa di subscribe ya kalau ingin menonton via live dari rumah. Oke, kita masih menunggu adik-adik. Ada Risha Alkiptia. Selamat pagi. Semoga tetap belajar fun di rumah.
Oke, selanjutnya ya. Kita sudah menyapa tadi teman-teman kita yang ada di Zoom. Kita akan kembali ke materi selanjutnya. Tadi materinya tentang cermin lengkung, proses pembentukan bayangan. Pada saat proses pembentukan bayangan, kita membutuhkan 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah tadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, prosesnya sudah terlihat seperti ada di layar televisi kalian atau di layar gadget masing-masing. Nah, kita ingin tahu bagaimana penampakan benda di depan titik pusat kelengkungan. Nah, seperti ini pembentukan bayangannya. Ternyata sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bagaimana dengan benda di antara titik pusat kelengkungan dengan titik fokusnya? Bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Udah jelas ya? Untuk yang ketiga, benda di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Maaf, yang ketiga adalah benda di antara titik fokus dan titik O atau titik pusat cermin ini menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Itu tadi pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin cembung. Seperti ini penampakannya. Jadi cermin cembung itu adalah cermin yang permukaannya itu keluar. Nah, seperti ini ya, jelas kelihatan. Ini adalah bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Bagaimana sinar-sinar pantul pada cermin cembung ini sifatnya memancar atau divergen. Sinar-sinar sejajar sumbu utama ini akan dipantulkan seakan-akan itu berasal dari satu titik yang berada di belakang cermin. Titik inilah yang disebut dengan titik api atau titik fokus. Seperti ini penampakannya pada saat sinar-sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah datang dari titik fokus. Ini sinar istimewa yang pertama. Kemudian ada sinar istimewa yang kedua. Sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dua sinar istimewa ini yang digunakan untuk menggambar hasil tampilan dari bayangan pada cermin cembung. Nah, ini dia tadi sinar istimewanya. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Baik, jadi 3 sinar istimewa ini akan kalian gunakan untuk menggambar hasil bayangan pada cermin cembung. Nah, hasilnya pada saat kita menggambar, ternyata bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, kemudian di belakang cermin, dan ukurannya tentu saja lebih kecil dari bendanya. Oke, demikianlah tadi penjelasan materi cahaya, kemudian materi pemantulan cahaya, pembiasan, dan pembentukan bayangan pada cermin cekung maupun cermin cembung. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami, dan jangan lupa tanyakan di guru IPA-nya untuk memberikan tugas setelah kalian mempelajari materi ini. Sesaat lagi kita akan kuis, jadi jangan kemana-mana.
Setelah ini kita akan tampilkan kuisnya. Oke, di layar kalian sudah terlihat. Dengan bergabung, bagaimana caranya bergabung? Kalian bergabung dengan mengketik di Google Search itu joinmyquiz.com/pro dengan kode 414747. Sekali lagi, bagaimana caranya bergabung? Kalian menuliskan di Google Search dengan joinmyquiz.com/pro dengan kode 414747. Oke, sudah banyak yang tergabung di dalamnya. Siap-siap. Oke, sudah 54 orang. Kita masih menunggu ya. Jangan lupa untuk pemenang kuis hari ini untuk men-screenshot hasilnya, kemudian nanti dikirimkan ke gurunya, nanti gurunya yang akan mengirimkan ke pihak Lombok TV. Ini khusus untuk yang juara 1 saja ya. Jadi jangan berkecil hati, walaupun tidak menang untuk juara 2, 3 dan seterusnya, tapi kalian sudah dapat ilmu dengan mengerjakan soal latihan yang telah Ibu siapkan. Oke, Ibu hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Oke, pergerakannya sudah terlihat. Ada 118 pemain ya yang ada di kuis hari ini. Wow, bertambah lagi menjadi 123, bahkan 125 pemain ya. Antusias yang luar biasa. Posisi pertama sementara ada atas nama Akbar. Kita masih menunggu hasilnya. Soal-soal ini sebenarnya untuk pemahaman kalian, ini isinya antara lain cahaya itu seperti apa, kemudian sifat-sifat cahaya, kemudian contoh-contoh benda yang menggunakan prinsip cermin cembung dan cermin cekung. Ini tidak jauh materinya dari materi yang ada di buku paket atau LKS yang kalian miliki di rumah. Oke, Akbar sudah menduduki posisi kedua. Ini sudah disiapkan 10 pertanyaan ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian menyerap materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Peringkat pertama sementara ini ada Wira. Wira sudah di posisi 3 Wira ini. Ada Sakila di nomor 1. Wow, ini persaingan yang luar biasa. Oke, kita hitung mundur ya. Berarti sudah ada yang selesai mengerjakan. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kuis kita tutup ya.
Pemenangnya sebentar, kita akan lihat hasilnya di layar TV atau gadget yang kalian miliki. Ya, pemenangnya adalah Sakila. Jangan lupa Sakila untuk men-screenshot hasil yang kamu dapatkan di gadgetmu itu dan dikirimkan ke gurunya. Nanti gurunya yang akan meneruskan ke Lombok TV untuk mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar materi cahaya kelas 8 untuk jenjang SMP di sesi 1 hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Program ini adalah program belajar mandiri di rumah yang diprakarsai oleh pemerintah Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Kominfo, dan tentu saja dengan Lombok TV. Terima kasih sudah tetap berada di channel Lombok TV, duduk dengan manis dan menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bayi tangis sama kamu nih, na itet. Kalalah aku bermasker. Pirang baik, jangan tutu sarang corona mega maoco. Uli, lama miyak mele yang aru gelis marantan sakwah-wah. Taruh sadar kaca disiplin masyarakat. Patuhi seruan-seruan satu suruh si pemerintah biar suruh si pemerintah uli pertama-tama ndak ojok dengan sak kumpul-kumpul datang sak kumpul lagu jaga jarak lagu hindari kerumunan dengan luwe saya tahu dengan saya luwe nu iya, jauh virus corona. Enggak nami datang sehat terus nyaran OTG. Orang tanpa gejala ini kena, no ada yang tahu. Kedua, lamun dia perlu dah, no ndak sugul diem di rumah saja. Ketelu, cuci tangan atau berseima kawin sabun. Ada nyeri luan bakteri-bakteri atau virus anu. Luwe-luwe istirahat. Luwe-luwe keluaran vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran. Dengar, tidak berme. Kuliah aku tetap jaga kebersihan di balengku nih. Kaca membe adikku aku nih kalau lepas aran masker betungkem hidung betungkem cucok direh nih. Ada dak aku kena, aku takut masih tunahku hidup nih aku nih ocong. Nah, Ryan, tiang endah semenuan juga. Nabi basen pemerintah, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Wali Kota jangan berkerumpun-kerumpun di panak liu, panak orang banyak. Hindari kontak langsung dengan orang yang kena. Nabi ke angkat yang boh-boh piranan deh, boh-boh yang lelurung deh, dengan yang mati batur sida bengen balak berjumat nyebuk tanah berjumat balak terawih nyebuk tanah terawih suruh terawih ibadah di mana saja di rumah juga diterima. Si nenek sak kuasa menolak dulu lalu batur tiang gak disiplin maka tetap betungkam ada dak mambu ambu ayu naun itu nangdoti dulu. Aku pas sama aku berundulek lawan Sulawesi
kamu ngombe. Di ganggu bareng terus. Harus isolasi. Apa isolasi? Bekelin 14 kilo, brut kanggo bareng. Beketuhan kulit ning kanggo besalam ning kanggo. Saya tahu ya jauh virus. Dengar menu. Lagu iya misalnya melet kembang, melet bedait. Timan melet bedait, jaga 14 kilo. Dengar menu. Lamun marah no Jawa. Bagus, anganku gak mau cong ada tegelis sama nengke. Makan deh kubani mari isu-isu ya ampun ya arah ledakan. Tanggal 15 bulan puasa Ramadan nih. Ya suruh kena ini Indo ndak sadu sama menu-menu. Wah, kuning terkena no, berita bohong. Ndak takut lalu tetap pada waspada. Nah, terima kasih ngana ojo, makan lagu ingat masker. Cara masker betopengan marah misal jalan marah aku seni. Nggih, para tiang jalan doang betopeng, makin lantong-lantong manusia betopeng. Bah. Nggih, ayam sira. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekan Ite, artis Tastak Lombok. Lawan COVID siwa olas niki. Sampun menyebar wabah corona atau COVID-19 niki. Tipak selaku warga Lombok ina amak semeton jari teruna dedare. Dende tanggap remeh searang virus niki. Sayangi diri te, keluarga te, kance dengan lain. Tetap pada beso ima kance. Kawi sabun bilang waktu. Miring patuh, jaga kesehatan, pelungguh sarang sami. Tetap jaga jarak, tidak berkumpul di kerumunan dengan sarami. Mentaati peraturan pemerintah. Tetap dengan pemerintah gawe social distancing. Dini sugu gedeng pelunggu lamun di darurat. Adiknya pegat penyebaran COVID siwa olasmi. Tetap olahraga. Bejelo jam 10. Tindik saling salahan, tindik begejuh. Nonton iya tok tengeluh nangis eling musibah. Dari para medis, orang berjuang, nilai garde paling julu. Ite matur tampiasi sak beli-beli. Tetap berdoa oleh Allah Ta'ala. Insya Allah penyakit COVID siwa olas nike telang elek gumi paer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Selamat pagi juga untuk orang tua dari anak-anak yang dengan setia mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Saya ucapkan juga selamat pagi dan semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Belajar Mandiri di Rumah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Kominfo, Pemerintah Kota Mataram, Dinas Pendidikan Kota Mataram, dan Lombok TV tentunya. Bersama Ibu Samiati dari SMP 2 Mataram, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 2. Kita nanti akan banyak belajar tentang materi sejarah. Anak-anak, ketika kita mempelajari sejarah, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Antara lain apa? Dengan mempelajari sejarah ada manfaat edukatifnya. Kita bisa belajar dari para tokohnya, kita belajar dari peristiwa sejarahnya, dan juga ketika kita belajar sejarah, itu sebenarnya sejarah itu adalah guru kehidupan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang baik itu yang kita ambil, tapi hal-hal yang buruk itu yang kita tinggalkan.
Manfaat yang lain yaitu kita bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman sejarah para tokoh, pahlawan, peristiwa sejarah. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Dan dari sana, maka ini akan memberikan manfaat yang sangat baik. Generasi muda akan mendapatkan atau nilai moral dari pendahulunya akan bisa diambil. Termasuk di sini adalah ketika nanti Bu Guru akan belajar tentang pergerakan nasional Indonesia, maka banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil manfaatnya. Termasuk di sana adalah semangat dari para pahlawan perjuangan, semangat dari para pahlawan pergerakan nasional yang dengan gigihnya melawan penjajah. Mudah-mudahan dengan ini bisa menginspirasi bagi kalian untuk kemudian juga tetap semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Baik, saya juga ingin menyapa dengan anak-anak yang sudah tergabung di aplikasi Zoom. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Yang bisa mendengar suara saya, lambaikan tangannya. Halo, selamat pagi. Terima kasih kalian sudah mau bergabung di aplikasi Zoom dan ikuti acara ini sampai selesai ya. Untuk anak-anakku yang ada di rumah, silahkan siapkan mulai dari sekarang buku dan juga alat tulis dan perhatikan pelajaran pada hari ini. Pelajari dengan seksama karena nanti di akhir acara akan ada kuis yang bisa kalian ikuti dan yang menang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000, pulsa sebesar Rp50.000. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda, yaitu politik etis. Apa dan bagaimana politik etis itu? Saya akan jelaskan. Jadi, ketika Belanda berkuasa di Indonesia, berbagai kebijakan dilaksanakan. Kebijakan dari Belanda ini ternyata sangat menyengsarakan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan yang menyengsarakan bagi bangsa Indonesia yaitu dengan diberlakukannya sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch ini ternyata memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda. Hutang-hutang luar negeri Belanda terlunasi, bahkan masih tersedia modal untuk usaha industri Belanda. Sebaliknya, bagi bangsa Indonesia, politik atau sistem tanam paksa itu mengakibatkan penderitaan yang amat sangat. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang meninggal. Kemudian ada salah satu tokoh dari Belanda yang bernama Van de Venter. Dia mengemukakan bahwa Belanda hutang kehormatan kepada bangsa Indonesia. Dan Belanda harus balas budi kepada bangsa Indonesia. Sehingga kemudian diberlakukanlah politik etis yang ternyata ini juga banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang Belanda dan juga Ratu Wilhelmina waktu itu. Politik etis yang terkenal dengan trilogi Van de Venter itu meliputi yang pertama edukasi, yaitu memberikan pendidikan, irigasi, memberikan pengairan, dan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk.
Akan tetapi dalam kenyataannya politik etis yang diberlakukan Belanda di Indonesia itu banyak sekali mengalami penyimpangan sehingga dikatakan dengan politik asosiasi yang hanya mementingkan kepentingan Belanda, hanya menguntungkan Belanda saja. Misalnya transmigrasi yang dilaksanakan itu hanya memindahkan penduduk dari Jawa keluar Pulau Jawa dan dipekerjakan di perkebunan milik Belanda. Kemudian irigasi. Irigasi ternyata sebagian besar itu adalah untuk mengairi perkebunan milik Belanda. Di bidang edukasi, ternyata Belanda menginginkan supaya bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah, cakap, dan cerdas. Jadi tenaga kerjanya diharapkan cerdas, cakap, tapi bisa dibayar dengan murah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Belanda. Tapi di sisi lain, pelaksanaan politik etis bagian edukasi ini ternyata memberikan juga dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya apa? Yaitu dengan diberlakukannya politik etis, maka kemudian muncullah golongan terpelajar di Indonesia. Di mana golongan terpelajar inilah yang nanti menjadi pelopor semangat kebangsaan, menjadi pelopor pergerakan nasional. Nah, apa yang dilakukan oleh golongan terpelajar? Mereka berjuang tidak menggunakan kekuatan fisik atau senjata, melainkan mereka berjuang dengan mendirikan berbagai macam organisasi. Baik, mari kita lihat sekarang ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, silahkan kalian perhatikan. Nah, yang sebelah kiri itu ada HIS atau Holland Inland School. Ini sekolah yang setaraf dengan SD. Kemudian yang sebelah kanan ada Mulo. Ini kalau sekarang ya sama dengan kalian, setingkat dengan SMP. Yang berikutnya, ya, ada AMS. Ini adalah sekolah yang setingkat dengan SMA. Kemudian juga ada Stovia. Ini adalah sekolah kedokteran. Nah, dari Stovia inilah banyak pelajar, banyak mahasiswa yang kemudian menjadi pelopor semangat kebangsaan dan juga mendirikan organisasi, salah satunya yaitu Dr. Sutomo. Baik anak-anak, mari kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tokoh pergerakan nasional. Ada beberapa tokoh pergerakan nasional, kemudian juga ada organisasi. Di sini tokoh itu ada yang menjadi pendiri, ada pula yang menjadi tokoh dari organisasi tersebut. Anak-anak, silahkan yang tergabung dengan aplikasi Yum, kalian perhatikan gambar itu. Kemudian kalian lihat, kalian perhatikan tokoh itu siapa namanya. Kemudian organisasinya, organisasi apa namanya? Ya. Baik, silahkan. Kita akan sapa dengan anak-anak yang ada di aplikasi Zoom, silahkan. Aplikasi Zoom, silahkan. Baik, ini sudah terhubung dengan anak-anak yang ada di aplikasi Zoom, silahkan. Yang bisa silahkan angkat tangan. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Oh ya, silahkan. Mita, silakan Mita. Baik. Gambar yang pertama.
Oh, yang lain Mita, yang lain Mita. Yang pertama tadi Mita, gambar yang pertama ada Dr. Sutomo dengan organisasinya yaitu Budi Utomo. Yang lain, temannya yang lain silakan angkat tangan yang bisa menjawab, Nak. Ayo silakan. Ini nih Badra, silakan Badra. Yang nomor 2, siapa namanya? Siapa namanya? HOS Cokro Aminoto. Kemudian organisasinya? Organisasinya apa, Badra? Jangan di-mute suaranya. Jangan dibuka suaranya, Mita. Organisasinya apa namanya? Syarikat Islam. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga. Silakan. Fiona, silakan Fiona. Gambar yang ketiga siapa namanya? Buka suaranya dari sana. Oke, udah. Kurang keras suaranya, Fiona. Iya. Baik. Gambar ketiga itu adalah Ki Hajar Dewantoro, kemudian organisasinya adalah Indise Partij. Baik anak-anak, kita lihat sekarang apakah jawabannya sudah benar atau belum. Kita lihat apakah sudah tepat jawabannya. Yang pertama tadi dijawab oleh Mita, yaitu ada Dr. Sutomo, kemudian organisasinya yaitu Budi Utomo. Tepat jawabannya dari Mita. Kemudian yang kedua dijawab oleh Badra, jawabannya adalah HOS Cokro Aminoto, kemudian organisasinya adalah Syarikat Islam. Betul sekali untuk Badra. Kemudian yang ketiga ada Fiona yang sudah menjawab Ki Hajar Dewantoro. Kemudian organisasinya adalah Indise Partij. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk 3 orang teman kalian yang sudah menjawab dengan tepat tadi ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional. Ada Dr. Sutomo, ini pernah kuliah di Stovia, demikian pula Ki Hajar Dewantoro sempat juga kuliah di Stovia. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Organisasi yang pertama yang akan kita bahas yaitu organisasi Budi Utomo. Pemrakarsa dari Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang waktu itu sangat prihatin dengan pelajar atau mahasiswa yang mereka sebenarnya mampu dalam hal ilmu pengetahuan, mereka cerdas tetapi tidak mampu dalam hal finansial. Kemudian Dr. Wahidin ini menggalang dana study fund untuk para pelajar dan ternyata ini kemudian disambut oleh Dr. Sutomo dan kemudian mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian awalnya Budi Utomo ini bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, jadi tidak ada kegiatan di bidang politik. Yang berikutnya tujuan dari Budi Utomo yaitu mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa. Budi Utomo juga merupakan organisasi modern pertama dan pelopor pergerakan nasional. Pada masa Budi Utomo inilah yang mengobarkan semangat kebangsaan dan merupakan momentum awal rasa kebangsaan. Oleh karena itu kalau anak-anak kalian perhatikan, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa anak-anak? Ya betul, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan
nasional. Dan Budi Utomo ini, sesudah ada Budi Utomo ini, merubah arah perjuangan bangsa Indonesia yang tadinya menggunakan kekuatan fisik dengan senjata, tetapi sesudah berdiri Budi Utomo, maka perjuangan yang dilakukan adalah melalui organisasi. Ya, itu Budi Utomo. Yang berikutnya kita akan melihat organisasi yang kedua, yaitu bernama Syarikat Islam. Nama sebelumnya adalah SDI atau Serikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam sendiri didirikan oleh Haji Samanhudi dan juga Raden Mas Tirto Adi Suryo yang didirikan tanggal 10 September 1911. Tujuan awal dari Serikat Dagang Islam adalah untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang asing. Jadi waktu itu pedagang pribumi itu kalah bersaing dengan pedagang asing. Maka didirikanlah Serikat Dagang Islam. Kemudian 1 tahun berikutnya Serikat Dagang Islam itu berubah menjadi Serikat Islam atas anjuran Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kenapa berubah dari Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam? Yaitu agar ruang gerak organisasi tidak hanya di perdagangan saja. Jadi Serikat Dagang Islam ini nantinya tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang pendidikan dan juga di bidang kebudayaan. Selain itu, agar keanggotaannya juga lebih luas supaya anggotanya tidak hanya para pedagang saja, tetapi setiap orang, nah ini khususnya yang beragama Islam, bisa masuk ke Syarikat Islam. Dan sesudah berubah menjadi SI pun nanti tujuannya bertambah. Selain untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi, di sana tujuan dari Serikat Islam yaitu juga untuk membantu anggota SI yang kesulitan keuangan. Kemudian juga untuk hidup berdasarkan agama. Kemudian memperbaiki pendapat yang keliru tentang agama Islam. Kemudian juga nanti dia akan bergerak di bidang pengajaran. Itulah yang dilakukan oleh SI. Dan ternyata SI ini akhirnya berkembang menjadi organisasi yang besar waktu itu. Kenapa? Karena keanggotaannya itu terbuka. Jadi yang boleh menjadi anggota SI itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dari anak-anak muda sampai orang tua. Sehingga organisasi SI waktu itu berkembang menjadi organisasi yang besar. Tetapi memang sangat disayangkan karena SI nantinya itu pecah menjadi 2. Ada SI kanan dan ada SI kiri. Ada yang SI putih, ada yang menyebutnya begitu, ada pula yang menyebutnya SI merah. Yang SI putih tetap dengan semangat nasionalisme. Yang SI merah itu adalah yang sudah berpaham komunis. Ya. Itu yang terjadi di tubuh SI. Yang berikutnya kita akan lihat organisasi yang ketiga, yaitu Indische Partij. Siapa pendiri Indische Partij ini? Lebih sering atau lebih dikenal dengan 3 serangkai. Ada 3 tokoh yang sangat luar biasa dari Indische Partij ini. Yang pertama pendirinya adalah Ernest Douwes Dekker. Dia lahir di Pasuruan. Ayahnya seorang Belanda, sementara ibunya adalah campuran Jawa dan Jerman. Ya, jadi bukan orang asli Indonesia ya, di sana ada campuran Belanda. Kemudian yang kedua Suwardi Suryaningrat, seorang bangsawan, dan juga ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah anak-anak,
kaitannya dengan Dr. Cipto Mangunkusumo ini ada yang kalian teladani, harus kalian teladani. Karena apa? Dr. Cipto ini memiliki semboyan. Ketika dia masih menjadi pelajar, ketika dia masih menjadi mahasiswa, semboyan dia adalah kewajiban pelajar itu adalah belajar. Belajar dan sekali lagi belajar. Itulah semboyan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sehingga dia itu disebut sebagai mahasiswa yang cerdas dan berbakat karena semboyannya yang luar biasa tadi. Dan saya harapkan kalian juga seperti itu. Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, ya belajar, belajar dan belajar. Meskipun dengan kondisi yang terjadi seperti pada saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus belajar dari rumah. Tapi saya harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Lanjut ya. Indisi Partij ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 yang mempunyai tujuan satu, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. Nah, dikatakan semua golongan karena bukan hanya orang Indonesia saja yang ada di sana. Di sana ada orang Indo, ada orang Cina, ada orang Arab yang menjadi anggota Indisi Partij ini. Kemudian yang berikutnya yaitu memajukan tanah air dan dilandasi jiwa nasional. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Tujuan yang ketiga ini yang tidak disukai oleh Belanda. Maka segala gerak-gerik Indisi Partij selalu diawasi oleh Belanda. Bahkan tidak diakui ini organisasi ini oleh Belanda karena Indisi Partij merupakan organisasi politik yang diperkirakan akan mengancam keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Kita lanjut anak-anak. Ya, silahkan kalian perhatikan bagan. Di sana ada 3 serangkai menentang pemerintah Belanda. Di sana ada yang dilakukannya dengan cara menuliskan artikel dan ternyata dampak dari ditulisnya artikel itu membuat Belanda menjadi marah. Ya. Silakan kita gabung dengan aplikasi Zoom. Silakan perhatikan dulu dengan seksama, kemudian nanti di antara kalian siapa yang siap untuk menjelaskan. Boleh yang nomor 1 saja atau semuanya, 3-3-nya dijelaskan. Kita tunggu dulu sambil kalian perhatikan. Nah, silahkan. Sekarang dengan yang sudah bisa menjawab, silakan angkat tangan. Ayo angkat tangan ya nak, yang sudah bisa menjawab. Tidak mau angkat tangan, saya tunjuk saja. Yang pertama Safa, silakan Safa mau menjelaskan semuanya atau yang nomor 1 dulu. Oh ganti, silahkan. Hilwa, ayo Hilwa. Hilwa, silakan Hilwa. Hilwa. Melani. Mita. Duina. Coba Duina. Duina, silakan Duina. Mita. Halo Mita.
Queen, ayo Queen, silakan Queen. Badra, ayo Badra, silakan Badra. Silakan Badra. Badra, ayo silakan. Bisa mendengar suara saya Badra? Kita nggak ada yang Halo, Vanessa. Vanessa. Nah, Vanessa, ayo silakan Vanessa. Silakan Vanessa. Ya, apa baik tangis sama kamu nih na ikat. Kalalah ku bermasker, pirang baik, jangan tutu sarang corona mega maojo. Uli, lama miyak mele yang aru gelis marantan sakwah-wah. Taruh sadar kaca disiplin masyarakat. Patuhi seruan-seruan tersuruh si pemerintah. Tersuruh si pemerintah menghindari kerumunan dengan luwe. Saya tahu dengan saya luwe nu jauh virus corona. Enggak nami dapat sehat teruan yaran OTG. Orang tanpa gejala ini kena, no ada yang tahu. Kedua, lamun yang perlu dah, no ndak subul diam di rumah saja. Ketelu, cuci tangan atau bersima kawi sabun. Ada nyeri, ruan bakteri atau virus no. Luwe-luwe istirahat. Luwe-luwe keluaran vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran. Dengar, tidak bermain. Kuliah pun tetap jaga kebersihan di balen pun aja membe adik aku nek lepas aran masker betungkem hidung betungkem cucuk diweh nih. Ada aku kena, aku takut masih tunahku hidup nih aku nih ocong. Nah, jurayan. Tiang endah semenuan jua. Nabi basin pemerintah, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Wali Kota jangan berkerumpun-kerumpun di panak liu, panak orang banyak. Hindari kontak langsung dengan orang yang kena. Baik anak-anak, kita kembali lagi sekarang masih berhubung dengan teman-teman kalian. Ayo silahkan siapa yang mau menjawab bagan yang sudah Bu Guru tampilkan tadi. Silakan. Queen coba. Atas nama Queen. Queen, silakan bisa. Queen. 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 Halo Queen. Oh, Mita aja, Mita. Silakan Mita. Mita, silakan Mita. Dijelaskan semuanya Mita ya. Tolong dideskripsikan, silakan. Belanda akan merayakan 2 tahun kemerdekaan yang ke-100 Iya. Indonesia. Terus? Kemudian Suwardi Sobrionegara menulis sebuah kata yang berjudul Als ik in Nederland was, atau andai kata seorang Belanda Ya. yang berupa kesindikan dan tegas terhadap pemerintahan Belanda. Ya. Protes juga dilakukan oleh Cipto Mangunkusumo dengan
Lalu Dewas Dekker juga menulis pahlawan kita Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat. Ya, terus? Akhirnya diasingkan ke Bangka, Cipto Mangunkusumo dan Dewas Dekker ke Kupang, dan akhirnya ketiga-tiganya diasingkan bersama Belanda. Baik, tepat sekali jawaban dari Mita. Jadi tadi itu adalah Ki Hajar Dewantara yang mengkritik Belanda. Kenapa mengkritik? Karena Belanda itu akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 di Indonesia. Tentu saja ini membuat rakyat Indonesia tidak suka, sehingga kemudian Ki Hajar Dewantara menuliskan, andai kata saya seorang Belanda, maka saya tidak akan merayakan ulang tahun kemerdekaan saya di negeri jajahan. Kemudian disusul oleh Cipto Mangunkusumo yang juga menuliskan artikel Kekuatan dan Ketakutan, dan Dewas Dekker yang menulis Dr. Cipto Mangunkusumo dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Karena tindakannya itu, maka Suwardi Suryaningrat akhirnya diasingkan ke Bangka, Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Banda, kemudian Dewas Dekker diasingkan ke Kupang. Dan akhirnya tiga-tiganya diasingkan atau dibuang ke negara Belanda. Kita lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh tiga serangkai selama di Belanda? Ini yang juga harus kalian contoh ya anak-anak. Jadi 3 orang yang tergabung dalam 3 serangkai ketika diasingkan di Belanda, mereka tetap berjuang, mereka aktif berjuang. Mereka bergabung dengan organisasi yang ada di Belanda waktu itu namanya Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Sementara Ki Hajar Dewantara memperdalam ilmu tentang pendidikan dan pengajaran, bahkan sampai mendapatkan akta pendidikan. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi dia diasingkan tetapi tidak mematahkan semangatnya untuk tetap belajar, memperdalam bidang pendidikan dan pengajaran sampai mendapatkan akta. Kemudian sesudah sekembalinya dari Belanda, perjuangan mereka masih terus dilaksanakan. Dewas Dekker kemudian akhirnya mendirikan sekolah namanya Kesatrian Institute. Kemudian Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa. Jadi itu perjuangan dari 3 tokoh indisipartis yang luar biasa. Kita lanjut sekarang. Organisasi berikutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Ini adalah satu-satunya organisasi yang didirikan di negara Belanda. Dengan pendirinya ada Sultan Kasayangan dan juga Raden Mas Noto Suroto. Ada tokoh-tokohnya di sana bisa kalian baca. Muhammad Hatta, Nasir Pamunca, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Djayadiningrat, Iwakusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono dan juga Gunawan Mangunkusumo. Perlu kalian ketahui 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Hatta, Nasir Pamunca, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Djayadiningrat pernah ditangkap ya dan dipenjarakan. Kemudian tujuan utama Perhimpunan Indonesia, maaf bukan IP ya, tapi Perhimpunan Indonesia yaitu mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Jadi juga termasuk organisasi yang bergerak di bidang politik. Yang berikutnya, apa saja kegiatan politik dari Perhimpunan Indonesia? Yang pertama, tokoh Perhimpunan Indonesia mengikuti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Paris. Yang kedua, akibat dari sepak terjangnya, banyak tokoh yang ditangkap. Tadi yang saya katakan 4 orang tadi, ditangkap kemudian diadili di Den Haag. Kemudian Muhammad Hatta melakukan pembelaan namanya Indonesia Freed atau Indonesia
merdeka. Karena terbukti tidak bersalah, maka keempat orang itu akhirnya dibebaskan. Yang berikutnya kegiatan politik Perhimpunan Indonesia yaitu mengeluarkan manifesto politik. Jadi rakyat Indonesia itu harus bersatu padu, menyingkirkan segala hal-hal yang kurang bermanfaat, bersatu padu bersama-sama untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Gagasan dari manifesto politik itu terrealisasi saat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Saya ingin menyapa kalian lewat aplikasi Zoom. Silakan yang hafal dengan ikrar Sumpah Pemuda. Silakan siapa yang hafal dengan ikrar Sumpah Pemuda? Siapa? Angkat tangannya. Ini Wisnu yang pertama, silakan Wisnu. Wisnu tidak ada suaranya. Wisnu Anggara, coba diulang lagi Wisnu. Wisnu, silakan diulang lagi Wisnu. Kami putra dan putri Indonesia. Ya. Anak Indonesia. Ya. Kedua, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ya. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, tepat sekali Wisnu. Tetap semangat belajar Wisnu ya. Ya. Baik, kita lihat bagaimanakah bunyi ikrar Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi itu yang sudah diikrarkan juga oleh Wisnu tadi dengan tepat. Mengenai Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah berasal dari Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dan hasilnya antara lain yaitu adanya ikrar Sumpah Pemuda. Kita lanjut. Nah, kita lanjut sekarang yaitu Partai Nasional Indonesia. Saya yakin kalian tahu siapa tokoh di sana itu. Di sana ada Insinyur Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Tujuannya apa? Mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. Jadi tidak mau bergabung dengan pemerintah kolonial untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi ini juga bersifat terbuka. Siapa saja boleh masuk ke anggota PNI dan sifatnya revolusioner, semangat juang yang radikal untuk mencapai Indonesia merdeka. Kegiatan PNI yang revolusioner tadi membuat tokohnya ditangkap. Ada Insinyur Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Mas Kun Sumadimejo, Supriyadinata itu diajukan ke pengadilan. Dan saat diajukan ke pengadilan, ini Insinyur Soekarno membacakan pembelaannya dengan judul Indonesia Menggugat. Sebenarnya tidak terbukti bersalah, tetapi Soekarno dan kawan-kawan tetap dihukum penjara. Berbeda dengan yang Muhammad Hatta tadi. Muhammad Hatta tadi dia menggugat dengan nama Indonesia Freeze, kemudian setelah terbukti tidak bersalah dibebaskan. Tetapi kalau Insinyur Soekarno terbukti tidak bersalah tapi tetap juga di penjara. Ya. Itulah anak-anak tentang organisasi
yang ada di Indonesia. Sudah saya jelaskan tadi dari Budi Utomo dengan kiprahnya Serikat Islam, kemudian Indische Partij, kemudian juga Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Saya ingin gabung lagi dengan teman-teman yang di aplikasi Zoom dulu. Ingin kalian sesudah mencermati tadi pembelajaran tadi, nilai moral apa yang bisa kalian ambil dari para tokoh pergerakan nasional? Keteladanan apa yang bisa kalian ambil? Contoh apa yang bisa kalian ambil dari perjuangan tokoh pergerakan nasional Indonesia? Silakan yang sudah siap. Oh, Wisnu lagi, silakan Wisnu. Semangat nasionalisme atau kebangsaan, terus bantu sesama, Oke. religius, kerjasama, semangat belajar tinggi, peduli terhadap pendidikan di Indonesia, dan semangat juang yang tinggi atau berani membela kebenaran. Boleh, tepat sekali. Jadi ada religius, semangat nasionalisme, kemudian membantu sesama. Ada lagi yang bisa menambahkan? Silahkan. Siapa? Wan, silahkan Wan. Nilai apa yang bisa diambil? Nilai moral apa, keteladanan apa yang bisa kalian ambil untuk kehidupan kalian? Wan, silakan Wan. Yang bisa diambil itu yaitu kita harus menghormati perjuangan dari berbagai pahlawan. Boleh. Dan semangat belajar. Oke. Jadi harus menghormati, menghargai para pahlawan dengan semangat belajar yang tekun. Satu lagi Adelia Najwa. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi kalau di saya ini saya mau menjadi yang bisa kita teladani sebagai pelajar. Ya. Komitmen dari para pahlawan adalah terus berjuang, terpantang menyerah. Jika kita ada salah dalam pembelajaran, kita harus belajar agar kita bisa memperbaikinya. Lalu, di mana nasionalisme kita dari para pelajar, kita harus sadar kita sebagai pelajar adalah kita membawa kemerdekaan Indonesia. Jadi kita ada inti dari persatuan Indonesia. Itu yang dapat kita maknai sebagai pelajar. Luar biasa Najwa, lengkap sekali jawabannya. Berarti tadi benar-benar menyimak materi yang sudah Bu Puru sampaikan. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, kalau sudah tidak ada yang menambahkan, tadi sudah lengkap, sudah dijelaskan oleh teman kalian, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari ketika tadi kita mempelajari sejarah. Ada nilai kerjasama, gotong royong, kemudian religius, nasionalisme, semangat belajar. Nah, itu yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang pada saat yang kalian tunggu-tunggu, sesi yang kalian tunggu-tunggu. Oh, sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan ini. Silakan kalian perhatikan, saya ini juga mengambil contoh dari pahlawan yang tidak asing lagi bagi kalian, yaitu pahlawan pendidikan. Di sana ada Ki Hajar Dewantoro. Saya mengambil tokoh ini, tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantoro yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau juga sebagai pahlawan pergerakan nasional dan pahlawan pendidikan. Semboyannya yang terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Tugas kalian adalah silakan dijelaskan makna semboyan dari Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso Sung Tulodo,
Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Tugasnya silakan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing ya. Baiklah anak-anak, acara yang berikutnya sesi yang kalian tunggu-tunggu yaitu adalah kuis. Silakan ambil HP kalian kemudian gabung dengan joinmyquiz.com dengan kode 812015. Ulang lagi 812019. Kita tunggu sampai mudah-mudahan semakin banyak yang ikut atau join my quiz ini, karena kalian tadi saya perhatikan, saya yakin sudah memperhatikan materi yang Bu Guru sampaikan dan saya yakin kalian bisa menjawabnya kalau kalian benar-benar memperhatikan. Jangan lupa nanti yang kalian yang menang mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Baik anak-anak, saya hitung dari 10 ya. Mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada 148 yang ikut bergabung. Oh, yang ikut 162. Pertama ya, yang ikut 162. Dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya ada pendirinya, kemudian tokohnya, kemudian tujuannya apa, kemudian kenapa organisasi itu bisa menjadi organisasi yang besar, itu yang Bu Guru sampaikan. Kemudian juga, nah sekarang kita lihat di urutan pertama masih Sally. Masih banyak waktu untuk kalian untuk mengerjakan. Ayo silakan dikerjakan dengan cermat. Masih posisi pertama Sally. Seratus 173 yang ikut bergabung ternyata. Lydia peringkat 1, masih di peringkat 1. Madi ada Sally. Lydia dari SMP 7 Mataram. Ada Lydia juga, masih Lydia. Sally. Baik, kita hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa pemenangnya.
Baik, kita lihat siapa pemenangnya. Selamat untuk Lydia P dari SMP Negeri 7 Mataram. Silakan di screenshot hasilnya ya. Kemudian kalian nanti kirimkan ke Bapak Ibu gurunya supaya kalian mendapatkan hadiah. Ya. Baiklah anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari tentang organisasi pergerakan nasional. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saatnya saya undur diri. Jangan lupa setiap saat cuci tangan kalian sesering mungkin menggunakan sabun dan air yang mengalir. Istirahat yang cukup, makan sehat dan bergizi. Kalau terpaksa kalian harus keluar rumah, gunakan masker ya. Baik, itu saja. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Maka Anda dapat dan dek pagar tersuruh bermasker dia tidak milih. Syuting ruang tengah nih. Nah, baik coba oh, nah, ini